mungkin sebelum memulai boleh diingatkan lagi kepada akhwan dan ikhwat semuanya, senior dan para dokter juga, agar selama kajian online ini dibawakan, menggunakan nama profil dengan nama yang mudah dikenali, kemudian audio dalam keadaan mute selama kajian berlangsung. Bagi peserta akhwat dimohon untuk menonaktifkan fitur video selama kajian berlangsung untuk mencatat sehingga insya Allah bertambah faedah ilmu yang disampaikan. Tanya jawab dilakukan setelah penyampaian materi oleh Ustadz. Kemudian pertanyaan bisa disampaikan pada kolom chat ini. Baik. Ajal semakin dekat, kapan akan bertaubat? Kata ini al-ajal itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Dia itu adalah batas akhir dari usia, ya. Dan peristiwa ini menandai adalah kematian. Kematian dan kehidupan ini mengacu pada sifat Asma'ul Husna dari Allah, yaitu Al-Mumit, Maha Mematikan, dan Al-Hayyu, Maha Menghidupkan. Sehingga kematian dan kehidupan ini adalah suatu penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri dan diterima seikhlas mungkin sebagai landasan ketakwaan seorang hamba dalam konteks keimanan. Di tahun 2020 ini begitu banyak kematian, kabar yang kita dengar akibat pandemi, akibat sakit ataupun apapun itu, guru kita yang meninggal, saudara kita ataupun siapapun. Kematian ini adalah sebuah kiamat kecil, pengingat akan suatu adanya tujuan hidup kita dan juga pengingat akan dosa-dosa yang kita lakukan ini. Banyaknya berita kematian jangan sampai menumpukan hati kita akan kemauan kita untuk bertobat. Nah, silakan Pak Ustadz Syafiq Izzah, waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Neurologi Mengaji ya. Anda ucapkan kepada semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Jangan pernah merasa kuat karena fisik kita. Karena ilmu yang kita pelajari. Karena terkadang perasaan itu mengantarkan kita untuk tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jangan seperti Qarun yang tatkala diperintahkan untuk berbuat baik, bersedekah dengan hartanya. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku. Yang akhirnya Allah membinasakan dia bersama semua harta dan kekayaan. Maka ucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yang baik dari Allah, yang buruk dari kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Malam ini malam Jumat, tanggal berapa? Tanggal 17 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Itulah penanggalan umat Islam yang dilahirkan atas kesepakatan para sahabat. Mereka ditawari untuk menggunakan kalender Persia yang memang pada waktu itu negara adidaya yang ada. Tapi mereka tidak menyukainya untuk menjadi ekor
orang-orang Persia. Tatkala musyawarah, mereka dimunculkan ide untuk mengikuti kalender orang-orang Romawi. Mereka pun tidak menyukai. Akhirnya mereka bersepakat bahwa umat Islam tidak boleh menjadi ekor. Bukankah dia umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia? Maka akhirnya para sahabat sepakat bahwa kalender umat Islam dimulai dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala umat Islam menjauh dari agamanya, bahkan lebih bangga dengan budaya dan peradaban non-muslim, akhirnya kita pun tidak tahu. Yang kita tahu malam ini malam tahun baru. Besok tanggal 1 Januari 2021. Malam ini banyak umat Islam yang menanti perubahan tanggal. Tapi mereka lupa itu bukan tanggalan umat Islam. Silahkan. Yang non-muslim, yang memang kalender Masehi itu milik umat Kristiani, mereka mau berpesta, mau merayakannya silakan. Tapi muslim, dia tahu diri. Dengan mengatakan, ana muslim. Ini masih bulan kelima. Bulannya umat Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau tema kita ajal semakin mendekat, kapan kita akan bertobat? Sedangkan kita sampai hari ini nggak hafal dengan kalender umat Islam. Bertambah umur kita. Tapi kalender umat Islam nggak tahu. Coba lahirnya, siapa yang tahu lahirnya? Pakai kalender umat Islam. Karena memang umat Islam atau negeri-negeri Islam sempat dijajah oleh Eropa pada waktu itu. Indonesia pun ambil bagian. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Yang tentunya Belanda membawa 3G yang mereka inginkan. Gold, glory, dan gospel. Itu yang dibawa. Sehingga selama 350 tahun hilang kalender umat Islam. Tapi alhamdulillah kita semakin ngerti. Kita mau belajar. Malam ini malam yang indah tatkala kita mau belajar agama kita. Semoga Allah meridhai kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Jamaah rahimakumullah. Manusia itu mungkin dilahirkan 2 kali. Yang satu adalah kelahiran yang dirasakan oleh semua manusia. Kelahiran dari rahim ibu. Binatang pun ikut merasakan. Ada kelahiran kedua. Kelahiran yang sangat spesial. Kelahiran yang Allah berikan kepada manusia pilihan. Di mana manusia dilahirkan kembali setelah dia mati. Setelah dia terjebak dalam kumbangan kemaksiatan dan dosa. Setelah dia hidup bertahun-tahun menghamba kepada uang dan harta. Setelah hari-hari dia dipenuhi dengan ambisi dunia. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya untuk lahir kembali. Untuk menjadi manusia yang tidak seperti kemarin. Allah Jalla Jalaluh mengisyaratkan kepada kelahiran kedua ini di dalam firman-Nya di surat Al-An'am ayat 122. Silahkan dibaca. Surat Al-An'am ayat 122. Nah, ada yang mau baca, dokter? Apa
masih di mute? Kayaknya masih di mute. Naam. Surat Al-An'am 122. Nah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli 122 ya. Akabir. Al-An'am Ayat 122. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Inilah kelahiran yang kedua. Ketika dia mati, tidak pernah memikirkan akhirat dia, yang ada ambisi untuk lebih kaya lagi, berebut karir, berebut jabatan, tidak peduli dengan agamanya. Dia bisa berjalan ke tempat yang jauh hanya untuk mencari harta. Tapi untuk datang ke majelis ilmu, untuk duduk di masjid mengaji, berat sekali buat dia. Tahu-tahu dia hadir kembali. Itu Allah Azza wa Jalla yang menjadikan baginya cahaya. Jamaah rahimakumullah, berbincang tentang umur manusia. Yang kadangkala kalau lahir kembali kita nggak tahu umur berapa dia lahir kembali. Ada yang sampai mati lahirnya cuma sekali. Tapi ada yang dilahirkan kembali tatkala umur 30 tahun. Ada yang dilahirkan kembali tatkala berumur 50 tahun. Tapi ada yang mati dan tidak lahir kembali. Sebagian bangga ketika umurnya bertambah. Bahkan merayakannya. Sejatinya bertambahnya umur manusia itu bukanlah prestasi yang perlu dirayakan. Bertambah umur manusia itu bukan prestasi. Memang bukan pilihan dia. Sebagaimana matinya seseorang juga bukan pilihan dia. Bergantinya tahun juga bukan sebuah keberhasilan. Bukan sebuah keberhasilan yang layak dirayakan. Beda dengan Idul Fitri. Memang ada sebuah usaha yang kita kerjakan selama sebulan penuh. Berjuang. Menahan nafsu. Di malam hari kita sholat. Di siang hari kita berpuasa. Selama 1 bulan penuh, kemudian Allah berikan buat kita hari raya. Disitulah pantas mendapatkan ucapan selamat. Tapi kalau tidak ada yang dikerjakan, lalu dirayakan. Idul Adha juga sama. 10 hari terindah sepanjang tahun. Orang-orang berangkat haji. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10 mereka bertakbir, menyembelih kurban mereka, diucapkan selamat atas perjuangan dan pengorbanannya.
Tapi bergantinya tahun, bertambahnya umur manusia, itu sebenarnya pengurangan jatah hidup di muka bumi. Semakin berganti tahun, semakin bertambah umur, semakin dekat kita kepada ajal kita. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara taubat, semua hamba ya, hampir semua hamba yang beriman itu ingin berubah. Ingin menjadi lebih baik. Apalagi tatkala semakin tua. Keinginan untuk bertaubat semakin kuat. Berangan-angan untuk husnul khatimah. Dan yang terakhir, dia ingin masuk surga. Namun, kebanyakan kita terlena, lalai. Dunia ini terus berputar. Malam berganti siang, siang berganti malam. Saling berkejaran tanpa pernah berhenti. Dan tanpa terasa kita sudah ketinggalan. Kalau mungkin ketinggalan karir, enggak. Kalau kita bicara para dokter, Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang terhormat di masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang berjuang. Bukti keseriusan mereka, kesungguhan mereka, mereka jadi dokter. Bahkan mereka dapat menjadi dokter spesialis. Bahkan naik lagi menjadi guru besar, menjadi profesor. Subhanallah. Tapi dalam urusan agama, terkadang sebagian ketinggalan. Nggak terasa ketika dia melihat ubannya sudah semakin bertambah. Dia melihat keriput di wajahnya. Mungkin angka atau digit di rekening dia bertambah. Tapi hafalan Quran dia nggak pernah bertambah. Bahkan sebagian nggak bisa baca Quran dengan baik. Bahasa Inggrisnya bagus. Secara keilmuan jangan ditanya. Tapi Quran yang bakal memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang memberikan syafaat di alam kubur. Itu nggak pernah hatam dia. Mungkin ada yang hatam. Tapi hanya hurufnya yang dia baca. Dia tidak memahaminya. Seakan-akan Al-Quran ini ya hanya sekedar untuk ritual. Dibaca diambil berkahnya. Naam. Al-Quran itu penuh dengan berkah. Kitabun anzalnahu mubarak. Penuh dengan berkah. Tapi di situ ada hidayah. Cahaya yang menerangi kehidupan kita. Kalau kita ingin lahir kembali, itu Quran dibaca. Ya, namun sebagian masih menunda. Iya Ustaz, nanti. Besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Tadi Dr. Henry menyebutkan. Tidak sedikit kawan, handai taulan yang mereka sudah meninggal dunia. Dan tidak pernah bertambah hafalan Quran. Nggak pernah naik ilmu agama. Kalau urusan dunia jangan ditanya. Bahkan banyak harta yang dia kumpulkan, namun dia tinggalkan semuanya. Ketika ajal menjemput, siapa yang akan mendampingi dia di kuburan? Kalau dia punya rumah sakit, mungkinkah rumah sakit itu akan bersama dia di alam kubur? Ditinggal. Kalau dia punya gelar, mungkinkah gelarnya akan mendampingi dia di dalam kubur sana? Nggak ada. Anak pun akan meninggalkan. Haibati fillah. Kematian itu datang tiba-tiba. Berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya berdiri.
Dia mengancingkan bajunya. Dia menyisir rambutnya. Dia ambil parfum, dia pasangkan di tubuhnya. Dia keluar dengan mobil atau motornya. Dia naik sendiri. Tapi pulang, tidak seperti ini dia berjalan. Dia masuk ke rumahnya seperti ini. Kancing bajunya dia tidak bisa melepasnya. Mobilnya pun dia tidak bisa menyetir. Parfumnya dia tidak bisa mengenakan sendiri. Dia sudah terbujur kaku menjadi bangkai. Dan itu akan dialami oleh semua manusia. Namun kenapa kita masih menunda untuk kembali kepada Allah? Untuk lahir kembali. Luqman Al-Hakim. Yang Allah ceritakan tentang dia dalam Al-Quranul Karim. Ada sebuah surat namanya surat Luqman. Coba nanti dibaca. Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Qisarul Amal. Beliau menyebutkan bahwa Luqman pernah berpesan kepada putranya. Ya bunayya, la tuakhirit taubah. Wahai ananda, jangan menunda taubat. Fa innal mauta ya'ti baghtah. Karena sesungguhnya kematian itu datang tiba-tiba. Apakah kita berpikir, karena seorang dokter yang dia punya ilmu, bagaimana menjaga diri dari penyakit. Dia juga tahu resep-resep yang dapat meremajakan diri, menguatkan tubuhnya, memberikan energi kembali. Ya, dia tahu itu. Apakah kemudian dokter itu lebih panjang umurnya dari orang lain? Tidak. Dia nggak akan dapat menambah 1 menit dari umur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Udah selesai. Kalau datang waktunya, selesai semua. Hibbati fillah. Ibn Sammah. Salah satu ulama salaf ya. Ini kita bicara taubat ya. Dia pernah datang, duduk suatu hari dia. Di satu tempat, kemudian dia mulai menghisap dirinya. Dia menghitung umurnya. Umur berapa anak sekarang ya? Insya Allah orang-orang sekarang hafal kelahirannya, tapi bukan Hijriyah, Masehi yang dia hafal. Dia duduk, introspeksi diri, kok ternyata umurnya 60 tahun. Lalu dia menghitung harinya. Ternyata jumlah harinya adalah 21.500. Ingat, ini hitungan Hijriyah. Harinya bukan hari Masehi. Ada perbedaan. Setahun dalam pandangan Islam dan setahun dalam pandangan kalender yang lain. Dia hitung. Jumlah harinya 21.500. Lalu dia teriak. Dia mengatakan, ya wailata alqal malik biwahidin wa ishrina alf dham. Ya Allah, celaka aku ini. Di mana aku berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan dosa sejumlah, dia sebutkan 21.000 dosa. Kalau tiap hari berbuat dosa, 1 dosa. 21.000 dosa. Kita tahu semua Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga bukan karena 5 dosa, bukan karena 10 dosa, bukan karena 100 dosa, bukan karena 1000 dosa, tapi karena 1 dosa. Ini waktu kita untuk introspeksi diri. Maka Ibn Sammah mengatakan, fakaifa wa fi kulli yawm 10,000 dzam. Gimana kalau setiap harinya 10.000 dosa? Itu. Kemudian disebutkan dia meninggal dunia setelah menghisap dirinya. Wallahi sahih. Hibbati fillah. Sebagian ulama
memberikan arahan kepada kita. Kalau setiap hari engkau berbuat dosa, engkau lemparkan satu batu ke rumah. Coba cari satu kamar. Kalau engkau punya rumah yang besar, ada kamar kosong, engkau lempar. Tiap berbuat dosa, lempar satu batu ke kamar. Kira-kira setahun, rumahmu akan penuh dengan batu. Tapi kebanyakan kita lupa dengan dosa kita. Bahkan lebih banyak lagi yang nggak tahu kalau yang dia perbuat adalah dosa. Berapa banyak orang yang bertahun-tahun melakukan riba umpamanya. Melakukan transaksi riba. Tapi biasa aja. Dia nggak merasa dosa. Meninggalkan perintah Allah biasa aja. Kenapa? Nggak ngerti dia sama agamanya. Dia tahu dengan aturan sebagai seorang dokter. Dia tahu pelanggaran-pelanggaran yang dia kerjakan. Karena dia belajar. Dia punya sumpah. Dia punya kode etik yang harus dia jaga. Tapi agama memang gak pernah belajar. Sehingga walaupun belajar, dikit dia belajar. Sholat selama 50 tahun, 60 tahun, dia nggak tahu sholatnya benar apa enggak. Tapi dia tahu cara ngobatin pasien. Dia tahu obat ini cocok buat pasien. Berapa banyak pasien ini yang memuji dokter. Kalau mau berobat ke dokter fulan, Masya Allah. Tapi urusan sholat, kita nggak pernah perbaiki. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Bayangin. Cuma dapat capek. Lelah. Kenapa? Dia tidak menyempurnakan sholat. Dia asal-asalan sholat. Dia ikut orang yang madhabnya yang penting sholat. Bukankah Allah menyebutkan fawailul lil musallin? Celaka buat orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Dia sholat tapi lalai. Itu yang penting sholat. Waktunya terserah dia. Rukun syaratnya seenak dia. Plus riya lagi sholat. Jamaah rahimakumullah. Namun sejatinya Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak perlu kita ruku, kita sujud. Nggak perlu Allah sama kita. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 8. Supaya kita tahu nih, hubungan kita sama Allah gimana. Kalau hubungan kita sama tempat kerja kita, itu saling membutuhkan. Saling memberikan manfaat. Memangnya seorang dokter ya, ditawarin kerja ya, tempat ini. Bahkan ditawarin gaji yang lebih besar. Mungkin dia pindah dari rumah sakit lain ya. Memang saling membutuhkan. Kalau dokter itu keluar, rumah sakit ini akan kewalahan. Bahkan mungkin akan ditinggal sama orang. Karena dokter ini bagus. Itu hubungan antar manusia. Kita sama perusahaan kita. Kita sama atasan kita. Tapi sama Allah Azza wa Jal. Allah sama sekali tidak perlu sama ibadah kita. Apa kata Allah di surat Ibrahim ayat 8? Nah. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya. Kalau semuanya mengingkari nikmat Allah, semuanya kafir. Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji, nggak perlu. Makanya Allah tidak pernah memaksa kita untuk masuk ke Islam. Nggak ada pemaksaan. La ikraha fid din.
Nggak ada pemaksaan dalam agama. Allah nggak ingin hubungan dia dengan hambanya dibangun di atas keterpaksaan. Karena nggak enak orang dipaksa. Tapi Allah ingin hubungan itu dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Kecintaan hamba kepada Allah. Ya gimana kita nggak cinta sama Allah? Semuanya dari Allah SWT. Segala kesuksesan yang kita raih adalah pemberian Allah Jalla Jalaluh. Makanya sampai Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Andai kata seluruh umat manusia. Dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Dan seluruh bangsa jin. Kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka hatinya berada di level orang yang hatinya paling kafir di antara kalian. Paling jahat di antara kalian. Kata Allah, mana qasadhalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Dan sebaliknya. Lau anna awwalakum wa akhirakum. Andai kata yang pertama sampai yang terakhir. Dari bangsa jin dan manusia. Mereka berada di level orang yang hatinya paling bertakwa. Kalau semua manusia ketakwaannya seperti Nabi Muhammad SAW, kira-kira apa yang akan terjadi di kerajaan Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu sama sekali tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Allah Maha Kaya. Allah nggak perlu sama ibadah kita. Terus kenapa kita disuruh beramal? Innama hiya a'malukum. Itu amalan buat kalian. Semuanya balik kepada kalian. Kalian baik, kalian akan mendapatkan balasannya. Kalian buruk, jangan mencela orang lain, cela dirimu sendiri. Ahibatifillah, Allah tidak butuh kita bertaubat kepadanya. Namun, Allah suka dengan orang-orang yang taubat. Allah selalu membuka pintu taubat bagi hamba. Nggak ada kata terlambat selama hayat masih dikandung badan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Muslim. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari. Agar para pelaku dosa di siang hari bertobat. Jangan nunggu besok. Engkau melakukan dosa siang hari malam ini tobat. Allah buka tuh. Allah bentangkan tangannya. Wa yabsutu yadahu bin-nahar. Liyatuba musi'ul lail. Dan Allah bentangkan tangannya di siang hari. Agar kalau ada orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Kembali kepada Allah. Jangan nunggu lusa. Jangan nunggu besok lusa. Jangan. Hatta tatlu asyams min maghribiha. Allah melakukan itu setiap hari sampai matahari terbit dari arah. Jadi kalau kita punya 1000 dosa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan terima kita. Tapi kalau kita punya 100 dosa kepada manusia, dia nggak mau kenal sama kita. Bahkan Allah Azza wa Jalla bukan hanya senang dengan orang yang bertobat. Allah senang sama hambanya yang kembali kepadanya. Allah melipat gandakan balasan. Bahkan dosa-dosa dia yang banyak itu dirubah jadi amal soleh. Jadi pahala. Ini tawaran Allah. Kalau kita mengakui dosa kita mungkin. Kita melakukan dosa kepada pemerintah. Ngambil harta. Uang negara lalu kita mengakuinya. Ya. Entah apa ya hukuman yang akan diberikan. Mungkin akan meringankan hukuman dia. Ini bukan dihukum lagi jemaah. Allah ganti dosa dia dengan pahala. Kalau 1000 dosa yang dia bawa. Dan dia mengakuinya kepada Allah SWT. Dia bertobat. Allah ganti dengan 1000 pahala buat dia. Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat 70. Silakan dibaca. إلا من تاب وعمل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Allah ganti kejahatannya dengan kebaikan. Jadi buku catatan yang isinya dosa, ribuan dosa, itu diganti semuanya dengan pahala, dengan kebaikan. Masa masih nggak mau bertobat? Masih mau menunda tobat kita? Ahibati fillah, menunda tobat ini sangat berbahaya. Karena akan menyebabkan penumpukan di dalam jantung kita. Ya dokter tahulah bagaimana orang yang ada sumbatan dalam jantungnya. Kemudian dia tidak berubah. Pola makannya nggak berubah. Pola hidupnya nggak berubah. Dia semau dia. Dokter akan mengatakan bahaya engkau. Engkau akan tambah sakit. Mau di bypass. Mau dioperasi. Kalau engkau nggak berubah, maka yang ada serangan jantung. Begitu pula dengan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza adnaba al-'abdu nukita fi qalbi nuqta sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka akan ada nokta hitam di jantungnya. Di hatinya itu ada nokta hitam. Fa'idha taba wa naza', kalau dia bertobat, menyesal, dan meninggalkan dosa itu, suqila qalbu, hatinya dibersihkan. Sehat kembali itu jantung. Wa idha adat zad, kalau dia kembali ternyata nggak bertobat, tapi dia balik berbuat dosa lagi, terus akan bertambah nokta hitam itu yang menyebabkan hatinya tertutup. Padahal dia punya niat, nanti aku akan tobat. Tapi kondisi hatinya udah nggak bisa. Sulit dia akan kembali kepada Allah SWT. Sebagian berbuat dosa itu bukan karena syahwat. Tapi karena kebiasaan. Bukan karena nafsu. Tapi karena sudah dosa rutinitas yang dikerjakan. Makanya kadang-kadang ada orang yang sepuh ya. Kita kalau ngelihat ya Allah, kenapa orang ini kok nggak kembali kepada Allah ya? Udah kebiasaan. Jadi tradisi dan budaya dia berbuat dosa. Yang awalnya dulu dia punya niat, nanti aku akan tobat gitu. Tapi kondisi hatinya udah tertutup. Jangan pernah mengatakan belum dapat hidayah. Carilah hidayah itu. Kejar hidayah. Masa orang menjadi dokter kuliahnya di pertanian? Ya enggak lah. Dia kuliahnya di kedokteran. Begitu pula kalau engkau mau tobat, datang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang niat, semua kembali kepada niat. Terus jamaah, menunda tobat ini yang ditakutkan. Ajal datang dan engkau masih dalam masa penundaan. Masih baru mau tobat. Belum bergerak untuk tobat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Karim tentang kondisi manusia tatkala ajal menjemput dia dan dia belum sempat bertobat. Di surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun, surat orang-orang beriman. Di ayat 99 dan 100, Allah menceritakan. Semoga kita tidak menjadi seperti dia. Tafadhal. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu qala
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Barakallahu fikum. Iya. Orang kafir tentunya mereka yang paling atas mengatakan ini. Tapi orang-orang beriman yang menunda-nunda tobat, yang dia mungkin sibuk mengejar karir, waktunya dihabiskan untuk melanjutkan kuliah dia. Dari S1 lanjut lagi. Kemudian tatkala dia sudah menjadi dokter, dia sibuk dengan praktek di rumah sakit ini, rumah sakit sana, di rumah juga buka praktek. Urusan agama? Nggak peduli. Tadi, umur 60 tahun, hafalan Qur'annya tetap yang dulu SD. Atau yang dulu SMP. Atau yang dulu SMA. Nggak ada bayangan dia mau nambah hafalan Qur'an. Sehingga tatkala ajal datang menyebutnya, dia ingin dibalikin ke dunia. Apa yang dia inginkan? Menyelesaikan S2 dia? Menyelesaikan S3 dia? Menyelesaikan bangunan rumah dia? Membuka usaha Nggak ada yang diinginkan. La'alli a'malu salihan fima tarak. Aku akan beramal soleh. Apa kata Allah? Kalla, nggak bisa. Sekarang kita bisa, cuma. Sekarang nih, kita bisa. Malam ini kita bisa. Jadi nggak perlu jadi seperti yang diceritakan Allah ini, nunggu ketika ajal menyebut kita. Oh iya Ustaz, insya Allah Ustaz. Besok Ustaz, jangan besok. Sekarang. Besok itu belum tentu milik kita. Haibati fillah. Di surat Al-Munafiqun, ayat 10 dan 11. Orang-orang munafik ini, Allah, kecintaan mereka sama dunia. Bahkan mereka menjadi budak dunia. Makanya Allah suruh orang-orang beriman, jangan seperti orang-orang munafik. Engkau punya harta. Mau diapakan tuh harta? Ini kesempatan untuk beramal. Di masa pandemi, banyak orang-orang yang susah. Seharusnya kau bantu orang-orang dengan harta. Nggak akan berkurang tuh harta dengan diserahkan. Nggak akan berkurang. Ya Allah. Dan Allah suruh kita berinfak itu dari pemberiannya. Allah yang kasih sama kita uang. Allah yang kasih rezeki sama kita. Lalu Allah katakan, engkau berikan kepada orang, aku gantiin. Tapi kita pelit. Nanti ajal datang menjemput kita, duit kita masih banyak di dunia ini. Bertumpuk-tumpuk harta kita, dan yang kita sedekahkan masih sedikit. Kira-kira keinginannya kalau datang ajal apa? Allah ceritakan. Coba dibaca. Ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى عَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah
dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar jemaah. Ingin sedekah, nggak ingin lainnya. Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalian ini terbuai, kalian ini terpedaya dengan bermegah-megahan. Banyak-banyakan harta. Nambah lagi, sampai mati. Kalau dikasih uang 1 miliar kepingin 2. Kasih 2 miliar kepingin 3. Kasih 3 kepingin 10. Sampai kapan seperti itu? Tahu-tahu mati. Duitnya ditinggal. Yang engkau berkeringat ya, mencarinya. Siang malam bekerja, praktek, ada yang merantau ini itu. Setelah dia tumpuk harta yang banyak, tahu-tahu ditinggal tuh harta. Ketika ajal, belum mati dia, belum mati. Ajal datang. Dia mau, ya Allah kepingin. Coba tunda sedikit. Masih ada duit di berangkas, masih ada duit di sini, masih ada harta di sini. Dia ingin sedekah. Nggak bisa. Nggak ada penundaan. Mungkin dokter menggunakan alat apa? Alat hentak jantung itu. Alat kejut. Jadi kalau memang belum waktunya mati, nggak mati dia. Tapi kalau sudah waktunya mati, dokter mengatakan selesai. Haibati fillah. Maka sebelum ajal datang menyebut kita, Allah kasih kita umur. Allah kasih kita waktu. Maka di surat Fatir ayat 37, Allah itu menceritakan tentang penghuni neraka. Teriak-teriak di neraka. Allah ceritakan, Allah udah kasih bocoran sama kita. Kira-kira penghuni neraka itu mau apa? Kalau kita ngelihat orang yang dipenjara karena kesalahan, kalau ditanya, engkau kepingin apa? Fatir ayat 37. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada sekalipun, tidak ada seorang penolong pun. Barakallahu fikum. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Ketika mereka teriak-teriak minta dikeluarkan, apa yang Allah katakan? Awalam nu'ammirku? Bukankah kami sudah kasih umur yang panjang kepada kalian? Udah dikasih waktu untuk bertobat. Makanya kalau sekarang umurnya 60 tahun dan dia belum bertobat, lalu alasan apa lagi gitu loh? Umurnya 40 tahun belum bertobat, alasan apa lagi? Nggak cukup tuh 40 tahun berbuat dosa. Dan Allah masih kasih kesempatan. Nggak cukup 60 tahun engkau sibuk mengumpulkan harta. Apa nggak cukup? Bukan dilarang mengais rizki. Kita perlu usaha. Kita perlu buat makan, buat kehidupan kita. Tapi jangan diperbudak sama dunia. Udah datang peringatan, waja'akumun nadhir. Disampaikan ayat-ayat Allah. Hari ini kajian ini termasuk peringatan. Uban pun termasuk peringatan. Tapi ada yang ingat. Namun banyak yang tidak ingat. Haibati fillah, maka untuk mengobati
diri kita yang suka menunda-nunda bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua tahu menunda-nunda kerjaan dunia aja itu tercela. Bagaimana dengan menunda-nunda urusan akhirat kita? Kita perlu menundukkan jiwa kita. Jiwa ini kalau maunya dia semangat. Kalau maunya. Kalau yang ada syahwat dia di sana, dia sungguh-sungguh. Tapi kalau yang bertentangan dengan syahwat dia beribadah kepada Allah, dia malas. Maka kita perlu tundukkan jiwa kita. Dengan kesungguhan. Bagaimana Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Tapi kalau kita tundukkan dengan semangat, kita biasakan dia. Seperti orang yang biasa sholat subuh, sebelum subuh udah bangun dia. Bisa berangkat ke masjid. Karena dia membiasakan dirinya. Sehingga nggak ada merasa berat lagi. Orang yang biasa puasa sunnah Senin Kemis. Ketika masuk hari Senin, dia biasa puasa. Tapi yang nggak puasa kecuali Ramadan, kemudian diajak puasa sunnah. Dia. Orang yang membiasakan dirinya untuk bersedekah. Lama-kelamaan mengeluarkan duit mudah bagi dia. Orang yang membiasakan dirinya membaca Al-Quranul Karim. Yang awalnya mungkin berat, perlu perjuangan. Mungkin dia perlu bikin jadwal. Ana mau baca Quran, ana mau ini itu. Orang yang membiasakan dirinya berzikir pagi dan petang. Yang dia tidak tinggalkan. Semua akan jadi biasa. Tapi kalau kita mengikuti syahwat kita yang ada, ya kita akan diperbudak. Itu yang pertama. Jadi kita perlu kesungguhan dalam menundukkan jiwa kita. Yang kedua, mengingatkan jiwa kita bahwa menunda-nunda itu nanti itu salah satu bentuk lemahnya kita. Makanya orang yang sungguh-sungguh itu nggak ada ngomong nanti. Disuruh fadl dia kerjakan. Tapi kalau oh iya Pak nanti Pak saya kerjakan. Oh iya Pak nanti saya kerjakan. Oh nggak benar nih orang. Nanti saya kerjakan, dia sibuk megang HP, main game. Sekarang kerjakan, tunjukkan engkau itu orang yang kuat. Bukan orang yang bermalas-malasan. Kemudian hendaklah sering-sering berdoa. Minta bantuan Allah SWT. Kita tiap hari mengatakan, tiap sholat mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka dalam menghadapi segala hal yang menghadapi jiwa kita sendiri, bisikan iblis, bisikan setan, kita perlu minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah cintakan kepada kami iman, wa zayyinhu fi qulubina. Hiasi iman itu di hati kami. Jadi senang kita sama ketaatan kepada Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dan bencikan kepada kami kekufuran, dosa-dosa besar dan kemaksiatan, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena kesempurnaan manusia itu dengan ilmu dan semangat. Kalau punya ilmu tapi nggak punya semangat, ya apa guna ilmu dia? Tapi kalau dia punya semangat nggak punya ilmu, tersesat. Maka kita minta sama Allah SWT. Kemudian yang keempat, kita harus mengkondisikan rumah kita. Orang tua itu kondisikan rumahnya. Jadikan rumahnya rumah taubat. Rumah orang-orang yang kembali kepada Allah SWT. Terlihat ayahnya sedang sholat sunnah. Terlihat ayahnya sedang berzikir. Terlihat ayahnya sedang mengkaji. Anak-anak melihat, jadi ya Allah. Tapi kalau rumah kita isinya kesibukan dengan dunia dan nggak ada panutan di rumah yang mengajarkan kepada ketaatan, ya kita akan nunda-nunda juga. Anak-anak apa kata bapaknya? Dia ikut biasanya. Tahap yang kelima, ya kita perlu hijrah meninggalkan kawan-kawan yang malas. Kawan-kawan yang selama ini ya sama kayak kita dulunya. Menunda-nunda tobat. Diajak ke masjid berat. Ke tempat maksiat, semangat. Tinggalkan kawan-kawan itu. Kenapa?
Kalau kita tidak meninggalkan kawan-kawan, ya gimana kita akan meninggalkan dosa? Mereka lah yang mengajak kita kadang-kala berbuat dosa. Kemudian yang keenam, hindari tempat-tempat kemaksiatan. Kita menghindari. Menghindari kawan, menghindari tempat-tempat kemaksiatan. Udahlah tinggalin. Oh enggak Ustaz, anak kepingin ketemu sahib, anak insya Allah bisa jaga diri, tinggalkan. Kalau enggak, engkau akan kembali berbuat dosa. Kemudian yang ketujuh, mengingat kematian dan akhirat. Hendaklah engkau ziarah kubur. Lihatlah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang kadangkala umurnya di bawah kita. Yang kadangkala masih muda belia. Yang dalam bayangan kita, dia orang yang cerdas, Ustaz, mati. Yang mungkin orang tuanya sudah merajut mimpi buat itu anak. Mati. Maka kita jadi ingat. Mengingat kematian ini, ya membuat kita tidak panjang angan-angannya. Ya segera kita bertobat kepada Allah. Ziarah kubur ya. Kemudian yang ke-8, cobalah kita membaca sejarah orang-orang soleh. Perjalanan hidup mereka. Kebanyakan kita itu membaca perjalanan hidup orang-orang sukses dunia. Fulan bagaimana kaya. Fulan bagaimana menjadi orang sukses. Fulan bagaimana. Kita ikutin cerita dia ya. Tentang urusan dunianya. Kita tonton mereka. Tapi kehidupan orang-orang soleh. Para nabi. Para sahabat. Yang mereka telah pergi meninggalkan dunia ini. Kita malah tidak membaca tentang mereka. Kemudian jamaah yang terakhir. Ya, jangan pernah meremehkan perbuatan kebajikan, sekecil apapun. Dan jangan pernah meremehkan perbuatan dosa. Kata Nabi SAW, Al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Lebih dekat. Surga itu. Dekat sekali, iya. Wan naru mithlu dzalik. Tapi neraka juga sama seperti itu. Lebih dekat daripada tali sandal kita. Sehingga jangan pernah meremehkan ketaatan dan jangan pernah meremehkan perbuatan dosa. Ketika engkau berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah SWT. Ketika ada peluang untuk berbuat kebajikan, laksanakan, amalkan, walaupun itu kecil. Karena kita nggak tahu lewat mana rahmat Allah akan datang kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya yang cukup mencerahkan. Sudah terkumpul ada sekitar 16 penanya kebetulan ya Pak Ustadz ya. Kita mulai saja untuk pertanyaannya Pak Ustadz. Nah, silakan. Yang pertama itu dari saudari Allegrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Melihat judul dakwah hari ini rasanya memang ajal sudah sangat mendekat. Apa yang perlu disiapkan untuk menghadapinya supaya hari-hari yang tersisa penuh makna dan tidak tergelincir pada maksiat kembali. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan ada pertanyaannya. Ya, mungkin saya kelompokkan pertanyaannya Pak Ustaz. Siap, Dok. Ada yang sama soalnya. Rahmika, dari saudari Rahmika, izin juga bertanya. Mungkin kaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana juga agar selalu ingat untuk bertobat. Silakan Pak Ustaz. Nah, subhanallah jamaah. Ya, kalau kita sudah ingat ajal itu mendekat, alhamdulillah. Kita akan persiapannya. Kalau dikatakan kepada orang-orang ini, insya Allah nanti tsunami akan datang jam 9.15 menit. Dikatakan tsunami akan terjadi jam 9.15 menit. Atau gempa. Ini kan nggak ketahuan. Orang nggak tahu kapan gempa terjadi, kapan tsunami terjadi. Tapi kalau tahu, kemudian dikatakan kepada mereka akan terjadi gempa dengan 10 skala Richter umpamanya selama 1 menit, jam 9.15 menit. Kira-kira apa yang akan dilakukan orang? Mereka semua akan siap-siap. Mereka akan keluar rumah.
mereka akan meninggalkan rumah mereka, mobil mereka. Mereka akan cari tempat yang lapang tanpa membawa harta di sana, menunggu itu gempa selesai. Begitu pula tatkala kita tahu ajal sudah mendekat. Apa yang kita perlu persiapkan? Persiapan yang pertama, belajar. Belajar agama. Kalau belajar urusan dunia nggak usah dimotivasi, orang tuh udah belajar. Karena biasanya visi dan misi belajar ilmu dunia itu banyak kan ya. Memang untuk yang sesuai dengan syahwat kita. Kerja, duit, kenyamanan, belajar ilmu agama. Nggak ada kata terlambat. Menuntut ilmu agama itu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban buat setiap muslim. Nah, dengan ilmu ini, engkau nanti akan lihat apa aja yang harus aku kerjakan. Udah tahu nih. Oh, ternyata amalan yang paling mulia itu, kan amalan ini bertingkat-tingkat. Contohnya, 2 rakaat sebelum subuh nggak sama dengan 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi SAW, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian kita juga akan mengkoreksi diri kita. Oh, ternyata selama ini sholat ana nggak benar. Oh, ternyata selama ini ana makan riba. Oh, ternyata selama ini ana berbuat dosa, ana pikir nggak apa-apa. Dari mana dia tahu? Dari ilmu. Nah, setelah dia belajar, dia beramal. Amalkan apa yang sudah engkau pelajari. Setelah engkau beramal tadi, yang namanya belajar Al-Quran Karim, ya, amalkan yang apa engkau ketahui. Setelah itu, ajak orang lain. Jangan sampai ilmu itu nyampe di dirimu aja. Engkau ajak keluarga, kawan, ya, untuk jadi lebih baik. Yang keempat, sabar. Karena ya namanya orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, biasanya akan dibully, dicaci maki, dianggap sok suci, dianggap sok ustadzah ke. Biasanya seperti itu. Tapi itu kunci dari keselamatan. Bukankah kita semua hafal surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua orang dalam kerugian, kecuali yang beriman, yang berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan. Wa amilus salihat, dia mengamalkan apa yang dia pelajari. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, dia mengajak orang kepada kebenaran. Yang keempat, bersabar. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga Allah memberikan ketetapan kepada kita dan memberikan husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Pak Ustadz, ini saya mengelompokkan beberapa pertanyaan jadi satu. Ada pertanyaan yang terkait dengan sholat taubat. Kapan baiknya sholat taubat itu dilakukan? Apakah boleh tiap hari? Apakah ada waktu tertentu setelah Isya atau sebelum witir? Kemudian dari contoh dari Rasulullah itu bagaimana pada saat melakukan sholat sunnah taubah ini? Silakan Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jemaah, syarat diterimanya taubat hamba itu ada 3 rukun atau 3 syarat. Yang pertama, dia menyesali. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Namun ada syarat keempat, kalau dosa yang dia kerjakan ada hubungannya sama manusia lain. Kezaliman yang dia kerjakan. Pernah menipu, pernah ngambil hartanya, pernah mencaci maki, pernah memukul. Apa syarat keempat? Dia perlu minta maaf. Atau minta dihalalkan. Kalau uang diambil, dia minta dihalalkan. Kalau enggak, ya antum balikin. Kalau dia pernah memukul, antum minta dimaafkan. Kalau enggak, ya udah balas lah.
Karena yang urusan sama Allah ringan, tapi urusan sama manusia tadi, manusia itu ya dia pelit dengan haknya. Berkaitan dengan sholat taubat. Sholat taubat bukan termasuk syarat diterimanya taubat kita. Tapi termasuk dari amal soleh. Yang Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan solehan. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan dia melakukan amal soleh. Salah satunya sholat taubat ini. Kapan dilakukan sholat taubat ini? Sebenarnya tidak ada waktu tertentu. Dan sholat taubat itu bukan sholat yang rutinitas dikerjakan. Kalau taubat, tiap hari kita taubat. Namun tatkala kita berbuat dosa besar, lalu kita ingat, kita menyesalin, kemudian kita ingin memohon ampun kepada Allah SWT, lalu kita sholat, silakan. Tapi kalau dosa yang biasa kita kerjakan, dosa-dosa kecil, sejatinya sholat yang 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW, wassalawatul khams, sholat yang 5 waktu itu penghapusan dosa. Namun sholat taubat ini sebagai bentuk tadi beramal soleh setelah kita melakukan dosa besar. Ada dosa yang kita kerjakan dan kita menyesalinya. Silahkan sholat. Sholatnya disempurnakan wudunya, kata Nabi SAW. Kalau bicara contoh Nabi SAW, Nabi mengarahkan seperti itu. Dalam hadis Utsman bin Affan, dia sempurnakan wudunya, dia khusyuk sholatnya, Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Tapi ini bukan sholat yang rutin. Tapi sholat yang insidentil. Karena terjebak dalam dosa dan kita bertobat. Jangan sholat taubat tapi nggak nyesalin. Nggak ada gunanya. Ketika engkau, ana sholat taubat ya. Tapi ana sih belum nyesel Ustaz. Ana belum ingin meninggalkan dosa ini. Ya, kalau belum ingin meninggalkan dosa tersebut, ya taubatnya main-main. Tapi kita istighfar minta ampun nggak apa-apa. Kita terus minta ampun sama Allah SWT. Kita minta maaf ya Allah kok belum bisa ninggalin dosa ini ya. Tapi kalau sholat taubat itu memang benar-benar dia tadi menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih. Ada pertanyaan dari saudara M. Haikal usia 45 tahun. Beliau minta disebutkan usia. Ada ketakutan dengan dosa-dosa tersembunyi di masa lalu. Walau sudah berusaha dengan sholat 5 waktu dan tetap membaca Quran, tapi terkadang rasa takut dikejar dosa-dosa masa lalu itu tetap ada, meski bukan zina dan syirik. Bagaimana nasihatnya agar lebih tenang? Yang kedua, berusaha untuk sholat 5 waktu, paling sedikit 2 atau 3 waktu di masjid. Belum sempat dilakukan di masjid maksudnya. Apakah itu tidak apa-apa Pak Ustadz? Kemudian kalau menitip doa dengan orang alim, bagaimana? Apakah itu termasuk, semoga tidak termasuk syirik, tapi apakah bisa gitu? Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, semoga saudara Haikal ini diberi keistiqomahan di jalan Allah dan kita semua, dan mati husnul khatimah. Kalau bicara ketakutan dengan dosa masa lalu, ya kita memang perlu takut. Dosa itu sesuatu yang mengganjal di hati. Dan kita tidak ingin orang lain tahu. Sebagaimana tatkala kita dulu berbuat dosa sembunyi-sembunyi, sekarang perbanyak amal soleh tersembunyi. Dulu berbuat dosa sembunyi-sembunyi, kita nggak ingin orang lain tahu. Tapi ketika berbuat ketaatan, jangan akhirnya kita kepingin berbuat ketaatan yang orang-orang tahu. Enggak. Lakukan perbuatan-perbuatan ketaatan sembunyi-sembunyi untuk menggantikan dosa-dosa yang tersembunyi itu, yang dulu dilakukan. Yang kedua, berbaik sangka sama Allah. Husnudzon sama Allah. Allah itu akan menerima taubat kita. Tapi kita buruk sangka sama diri kita. Iya, Ana tahu Allah maha menerima taubat. Tapi ada banyak dosanya. Ya udah terus beristighfar. Usahakan tiap hari istighfar paling sedikit 100 kali. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan,
Ayuhan nas istaghfirullah wa tubu ilaih. Bertobatlah kalian, mohon ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fi kulli yawm 100 marrah. Aku tiap hari bertobat kepada Allah 70 kali atau 100 kali beliau bertobat. Maka terus bertobat. Jangan sampai berhenti gitu loh. Perasaan takut itu nggak masalah. Asalkan mengantarkan kita untuk tobat lagi, istighfar lagi. Berbaik sangka sama Allah. Jangan pernah putus asa. Karena tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Tapi engkau sebagai orang beriman, tetap berbaik sangka sama Allah dan terus bertobat. Kemudian jamaah berkaitan dengan apa pertanyaan selanjutnya? Kok lupa? Sholat di masjid tadi. Nah, usahakan. Kita ini udah banyak dosanya. Kita memang sholat di rumah sah. Tapi laki-laki itu, dia melangkahkan kaki ke tempat kerjanya jauh. Ke rumah Allah, masa malas? Bukankah langkah kaki dia? Satu, diangkat derajatnya. Satu, dihapuskan dosanya. Ini yang kita perlukan. Bukankah tatkala dia duduk menanti sholat yang selanjutnya, ada malaikat yang mendoakan dia. Allahumma gfir lahu, Allahumma arham, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Maka tatkala engkau dulu sudah banyak melakukan kemaksiatan, sekarang kesempatan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan sampai cukup, nggak ada cukup dalam kebaikan. Terus berbuat dosa. Nabi SAW sampai bengkak kakinya. Beliau nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali tatkala beliau sakit. Maka lakukan itu. Artinya, jangan melihat kepada yang di bawah kita dalam urusan agama. Melihat, alhamdulillah Ustaz 3 waktu, Ustaz fulan ini nggak pernah sama sekali. Lihatlah kepada yang 5 waktu di masjid, yang kadang-kala ya secara ekonomi dia itu nggak mapan, tapi dia bersyukur kepada Allah ketika dipanggil hayya 'alas shalah, dia tinggalkan pekerjaannya, dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan terakhir tadi berkaitan dengan apakah boleh meminta doa orang soleh? Boleh, selama orang soleh itu masih hidup. Tapi jangan bersandar kepada doanya orang soleh, akhirnya kita nggak mau doa sendiri. Karena Allah itu cinta kepada hambanya yang berdoa. Bahkan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Cuma tolong dijaga adab doa. Mohon ampun dulu, puji Allah dulu, salawat buat Nabi SAW. Baru kemudian aku berdoa mohon sama Allah SWT. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Lanjut pertanyaannya Pak Ustadz dari saudara Adri Asti Putra. Apakah memang ujian hidup bagi orang muslim yang sudah sadar dengan hakikat dunia ini akan semakin menjadi berat? Dan bolehkah meminta kepada Allah supaya cepat dimatikan agar terhindar dari fitnah dunia dan tidak sabar ingin pulang ke kampung akhirat? Masya Allah. Okay. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang yang beriman. Dan surga buat orang-orang kafir. Sesuai dengan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah, kita akan semakin terkekang di dunia ini. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Oh kayak di penjara ya, memang. Sholat 5 waktu. Lagi enak-enak tidur, harus bangun sholat. Puasa Ramadan. Orang pada makan, musim panas, makan es campur. Minum es teh, seger banget. Tapi dia, aduh aku lagi puasa. Dan Nabi SAW itu bicara kewajiban. Ada lagi musibah, ada lagi ujian. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat balaknya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekati nabi, semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan ujian. Kenapa? Di balik ujian itu
Ada pengangkatan derajat sebenarnya. Makanya kita lihat teman-teman tuh, kalau dia ambil spesialis, yang dia tunggu apa? Ujian. Kenapa dia tunggu ujian? Ya untuk dapat gelar spesialisnya. Kalau nggak ujian-ujian, ya nggak akan dapat gelar itu. Begitu pula ujian yang Allah berikan kepada hamba yang beriman. Untuk mengangkat derajatnya. Meninggikan makomnya. Menghapuskan dosanya. Yubtala rajul ala qadri imani. Kata Nabi SAW, orang itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Kalau imannya itu kuat, maka Allah tambahin ujiannya. Kalau lemah, ya Allah akan berikan ujian yang lemah juga buat dia. Jadi seorang yang beriman harus yakin bahwasanya ujian yang Allah berikan itu mampu untuk dia hadapi. Sehingga disinilah nggak boleh minta mati karena musibah yang menimpa dia, karena penyakit yang menimpa dia. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut lidhurrin nazala bihi. Nggak boleh seorang itu berharap kematian, berangan-angan kematian karena penyakit yang menimpa dia. Fa in kana fala bud. Tapi kalau dia harus melakukan itu, kata Nabi SAW, falyaqul, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan. Ya Allah, hidupkan aku, ya Allah, kalau kehidupan itu baik buat aku. Dan matikan aku kalau kematian itu baik buat aku. Kita tuh nggak tahu. Sampai Nabi SAW mengatakan bisa jadi dipanjangkan umurnya, ada kesempatan untuk taubat. Jadi kita nggak tahu. Orang yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Orang yang buruk itu yang panjang umurnya, buruk amalannya. Jadi kita kan takut. Anak takut Ustaz, nanti panjang umur, banyak dosa. Ya minta agar dikasih hidayah sama Allah SWT. Namun kalau meminta mati karena takut fitnah dunia, bukan karena penyakit, bukan karena urusan ekonomi, tapi karena fitnah urusan dunia ini. Anak takut keimanan anak gak kuat. Ustaz. Ketika banyak kemaksiatan di tempat kita. Maka di sini diperbolehkan orang meminta kalau karena fitnah yang karena takut fitnah yang akan menimpa agama dia. Tapi kalau urusan dunia, ekonomi macam-macam jangan. Karena kita nggak tahu bertambahnya umur kita. Kadang-kala memang untuk menghapuskan dosa-dosa kita dengan fitnah-fitnah tersebut, dengan ujian-ujian tersebut. Dan fitnah ini untuk menunjukkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustadz. Banyak sekali pertanyaan nih Pak Ustadz. Agak sedikit milih-milih ini saya untuk terkait dengan akhir tahun nih Pak Ustadz. Ada beberapa yang menanyakan bagaimana hukumnya berdoa bersama atau saling meminta maaf di akhir tahun ini, gitu Pak Ustadz. Dan kemudian bagaimana kalau misalnya merayakannya juga dengan panti asuhan untuk doa bersama seperti itu Pak Ustadz di akhir tahun Desember ini. Gitu. Nah, silakan Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Jamaah kita Muslim nggak ada akhir tahun Desember. Belum berakhir tahun ini. Tapi kan dunia pakai Masehi Ustaz. Ya silahkan dunia pakai Masehi. Tapi kita Muslim. Coba engkau tanyakan dulu Nabi Muhammad SAW. Di akhir tahun seperti ini. Di bulan Desember ngapain? Bagaimana para sahabat Nabi? Bagaimana Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin pada waktu itu? Bagaimana Umar bin Khattab yang kekuasaannya sampai ke Palestina, sampai ke Irak sana. Ngapain di bulan Desember ini? Mereka nggak kenal sama Desember. Pada waktu itu, kalender yang banyak itu adalah kalender Persia dan kalender Romawi. Masehi belum. Ini kan karena memang yang berkuasa negara adidayanya pakai kalender Masehi sehingga semua negara menginduk ke sana. Cina padahal punya kalender sendiri. India mereka punya kalender sendiri. Jawa pun itu punya kalender sendiri. Maka kalau ditanya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ada yang baru.
Kita nih malam tanggal 17 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Makanya kata Imam Malik, kita itu tidak akan jadi baik kecuali dengan yang baiknya umat yang terdahulu, yakni para sahabat Nabi. Bagaimana mereka yang akhirnya menjadi umat yang terhormat, umat yang dibanggakan, umat yang disegani. Karena mereka mengikuti agama mereka. Jadi kalau mau dibikin acara, mungkin doa bersama, mungkin mau diadakan apa kumpul-kumpul, nggak ada yang baru. Maka di sini ketika Muslim itu tahu dengan kalender dia tahu oke lah. Karena kita dijajah Belanda, karena yang berkuasa memang Eropa atau Amerika, sehingga di mana-mana kalendernya pakai Masehi, tapi kita Muslim tetap harus punya identitas. Dia sampaikan, malam ini malam Jumat. Kalau mau baca Quran, ya baca surat Al-Kahf, atau mau baca Quran yang lainnya. Mau berdoa, memohon kepada Allah, silahkan. Kita bebas berdoa sepanjang tahun. Tapi bukan karena malam tahun baru Masehi. Bukan karena itu. Kalau mau berdoa, silahkan bebas. Allah menyuruh kita berdoa, memohon kepada Allah. Tapi jangan dikaitkan dengan malam tahun baru Masehi. Sekali lagi nih, kita tadi Anda sampaikan di awal. Kita ini kadang-kadang nggak tahu ditanya tanggal berapa sekarang. Engkau lahirnya tanggal berapa secara Hijriah. Coba engkau sebutkan bulan-bulan Hijriah. Nggak peduli kita kadang-kala. Nggak ada urusan sama itu. Urusan gaji kita pakai Masehi. Urusan liburan kita pakai Masehi. Semua pakai Masehi. Masa Anda mau pakai Hijriah? Engkau Muslim. Jangan sampai kita itu jadi ekor. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan malam ini, nggak ada sesuatu yang istimewa buat Muslim ya. Malam ini malam tanggal 17. Insya Allah malam tanggal 17 Jumadal Ula. Besok hari Jumat. Ya hari Jumat hari yang paling mulia sepanjang pekan. Yang paling indah. Hari itu diciptakan Nabi Adam. Dimasukkan ke surga. Diturunkan dari surga. Dan pada hari itu kiamat akan terjadi nantinya. Karena itunya kita memuliakan hari Jumat bukan karena tanggal 1 2021. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz masih lanjut ini pertanyaan, ada beberapa. Bagaimana pada mereka yang tobatnya di usia tua? Apakah dosa-dosanya itu akan dihapus? Apakah tobat yang di atas usia 40 tahun itu ada perbedaan dengan tobat yang di usia muda? Dan bagaimana kalau mengajak orang yang saat sedang sakit atau sekarat untuk tobat kembali ke jalan Allah? Apakah masih tidak apa-apa untuk tobatnya itu? Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah jemaah, kalau bicara tobatnya orang di atas 40 tahun yang sudah masa tua dan yang di bawah 40 tahun memang berbeda. Apa bedanya? Ketika orang itu bertobat dalam kondisi syahwat dia masih kuat. Energi dia masih besar. Keinginan untuk menyalurkan syahwatnya itu banyak. Dengan orang yang sudah tua, yang memang sudah syahwatnya udah turun, yang mungkin dia juga udah berpikir mau mati, ada perbedaan. Di sini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya salah satu yang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh besar kembali kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT. Ini sebuah keistimewaan buat masa muda. Tapi untuk yang orang tua, apakah bisa mengalahkan yang muda? Bisa. Karena Allah menyuruh kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa jadi lahirnya terlambat. Ada orang yang lahirnya, kita tadi bicara lahir 2 kali. Ada satu orang yang lahir kembali umur 30 tahun. Tapi ada orang yang lahir kembali umur 42 tahun. Ternyata yang 42 tahun ini lebih bersungguh-sungguh daripada yang umurnya 30 tahun. Maka insya Allah dia bisa mengalahkan. Bahkan
subhanallah jamaah, Ana sering ceritakan hal ini, mudah-mudahan memotivasi kita. Ana punya kawan di Madinah dulu dari Itali, namanya Yasin, Muhammad Yasin. Dia orang Itali asli, masuk Islam 2 tahun atau 2 tahun setengah dia masuk Islam. Dia sudah hafal 20 juz Al-Quran. Artinya dia lahir kembali, umurnya sudah di atas 20 tahun sebenarnya. Udah agak tua, dia mungkin hampir 30 tahun. Tapi dia bisa hafal 20 juz. Ada orang yang dari lahir Islam sampai umur 30 tahun hafal ini 1 juz nggak hafal-hafal. Jadi tetap kalau bicara apakah akan diampuni yang bertobat di atas 40 tahun, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni berapapun umurmu kalau engkau bertobat. Berapa banyak pun dosamu, kalau engkau bertobat, beramal saleh, Allah akan gantikan dosa-dosa itu dengan amal kebajikan buat engkau. Jadi sebenarnya tidak ada batasan umur orang bertobat kembali kepada Allah SWT. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Jadi lupa. Baik. Membimbing orang yang sekarat bertobat, orang yang sakit ya. Haibati fillah. Selama ruh belum sampai ke tenggorokan, maka tobat masih diterima. Kata Nabi SAW, malam yuwarrir, selama dia belum sudah nazak gitu. Fir'aun di akhir hayatnya dia tobat ketika nyawanya sudah sampai ke tenggorokannya. Amantu bi Rabbi Musa, dia mau aku beriman dengan Tuhan, udah nggak diterima lagi karena sudah sampai ke tenggorokan. Jadi kalau orang yang sakit itu masih belum nazak, belum dicabut nyawanya, masih ada kesempatan. Bagaimana kita membimbing dia? Ya kita menyampaikan dia ya, bahwasanya ya ini kesempatan. Kita nggak tahu, kita juga nggak tahu engkau akan berumur panjang atau Allah akan mencabut nyawamu sekarang. Cobalah perbanyak bertobat, ingat dengan dosa-dosamu, sesali. Tetap kita sampaikan kepada dia, bukan hanya mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini ucapan lisan. Syarat tobat itu yang kita fahamkan juga sama dia. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi kalau sekedar mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah wa atubu ilaih, namun hatinya tidak meminta ampun kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, ya hanya jadi sekedar ucapan tanpa makna. Karena kata Nabi SAW, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tuh nggak ngabulin doa kalau sumbernya dari hati yang lalai, lupa dia, cuma sekedar ngomong dengan lisan. Kita bimbing dia ya, tobat ya, sesali semuanya yang pernah dilakukan, mohon ampun sama Allah SWT. Kemudian biasanya ini orang sakit ini kadang-kala berhenti sholat karena dia susah wudhunya, susah ininya. Ya gimana sekarang mau tobat, mau kembali kepada Allah, mau husnul khatimah, di akhir hayatnya rukun Islam ditinggalkan dengan alasan sakit. Emangnya boleh orang sakit meninggalkan sholat? Gak boleh. Yang gak wajib sholat itu orang yang akalnya hilang, pingsan apa, ya udah gak wajib sholat. Tapi selama masih akalnya ada, ya diajak sholat, dibimbing untuk sholat. Gak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya rebahan, nggak bisa wudhu ya diwuduin, nggak bisa diwuduin ya ditayamum. Jadi tetap kita ajak dia untuk kembali kepada Allah. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Masih ada waktu Pak Ustadz? Bismillah, mungkin 2 pertanyaan lagi dok. Baik. Pertanyaannya dari saudari Fulana. Ya, izin bertanya, ternyata selama ini menjalani ketakwaan tidak kafah. Sisi kanan berusaha menjalankan perintah Allah, tapi di sisi kirinya masih menjalankan apa yang Allah Ta'ala larang, yaitu bekerja di tempat yang penuh syubhat, bercampur antara halal dan haram. Bagaimana hukumnya? Itu kalau dari sisi yang sedang menjalaninya, kalau misalnya ada menemukan
melakukan hal seperti itu dan mengajak ke baik dan orang tersebut yang bekerja, ya saya mau menjalankan Islam secara kafah, tapi saat ini bekerja niat saya cuma hanya untuk mencukupi kehidupan dan berjalan sebisa mungkin dengan halal dan membantu keluarga. Itu bagaimana Pak Ustaz? Tidak, intinya dia kembali tapi masih bekerja di daerah yang masih subhat. Subhanallah jamaah. Kita tuh kadang-kala merasa ahli ibadah, banyak ketaatan kita, banyak sholat kita, banyak sedekah kita. Kadang-kala ada sebagian yang ya kalau tempatnya syubhat banyakin sedekah lah. Bagi tempat haram kadang-kala disuruh lebih banyak lagi sedekahmu. Itu untuk mensterilkan agamamu. Rasul SAW mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi yang haram, engkau akan jadi orang yang paling ahli ibadah. Meninggalkan yang haram. Jadi kalau ada orang yang ahli ibadah sholatnya apa, tapi dia tidak meninggalkan yang haram, berarti dia belum ahli ibadah gitu. Dan kita tahu dampak dari harta haram ini nantinya. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, itu neraka tempatnya. Kalau kita sedekah, nanti sedekah kita nggak diterima. Kita berangkat haji kita nggak diterima, karena ini syubhat, bercampur halal yang haram. Lalu Nabi SAW mengatakan, faman ittaqa syubuhat, yang meninggalkan yang syubhat itu dia menyelamatkan agamanya, menyelamatkan kehormatan diri untuk meninggalkan itu. Maka nasihat ana adalah untuk segera meninggalkan hal itu. Kalau bicara ana cari nafkah Ustaz untuk membiayai kehidupan, alhamdulillah niatmu baik, bukan untuk berbangga-banggaan, bukan untuk riya. Tapi tetap kita perlu memilih pekerjaan. Dan manusia itu dikasih pilihan, nggak ada pemaksaan. Namun kadang-kala kita tuh kenapa kok bertahan di tempat itu? Ya, karena udah nyaman kadang-kala. Kalau berpikir pindah cari kerjaan lain, ya Allah belum tentu dapat yang seperti ini ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Dan mungkin mohon maaf ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk memang sungguh banyak, tapi memang yang terakhir kali yang bisa saya berikan pertanyaan, kira-kira Pak Ustadz mau ditanyakan apakah zikir astagfirullahaladzim la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar itu Pak Ustadz? Dan bagaimana nggak boleh putus asa. Bagaimana cerita orang yang membunuh 100 nyawa itu? Allah ampuni dosanya ketika dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Cuma kan kata orang alim itu tinggalkan kampung, kau harus hijrah agar jadi orang baik. Kemudian kita tahu seorang pelacur yang memberikan minum seekor anjing, Allah ampuni dosa. Maka jangan pernah putus asa ya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunub jami'an. Perasaan itu harus ada, tapi tetap kita perlu takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ya kita nggak serius tobatnya. Kalau pertanyaannya, apakah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu menghapuskan dosa? Ya, menghapuskan dosa. Asalkan tadi kita benar-benar membacanya, benar-benar mohon ampun sama Allah SWT. Apakah cukup untuk menghapuskan dosa besar? Nggak cukup. Dosa besar itu, tadi kita sudah sampaikan, ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau istighfar aja namun tidak menyesali, atau istighfar aja namun dia tetap niat untuk berbuat dosa lagi, ya itu hanya jadi istighfar, bukan tobat buat dia. Dia hanya sekedar minta ampun sama Allah SWT, tapi dia belum bertobat. Seperti orang minta maaf tapi dalam hatinya dia tetap akan ngulangi dosa tersebut. Maka hendaklah ketika engkau membaca hal itu, engkau memohon ampun kepada Allah dan memang menyesali atas dosa-dosa yang dilakukan. Ketika nanti berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Jangan berhenti bertobat dan jangan menunda tobat. Ketika merasa aku berbuat dosa lagi, mungkin besok berbuat dosa, udahlah nggak tobat, jangan. Itu yang diinginkan oleh iblis. Engkau tidak bertobat.
dan ajal datang kau belum sempat bertobat. Yang penting kau berbuat dosa hari ini, malam ini kau bisa bertobat, atau besok pagi bertobat, besok terserah Allah. Dengan harapan ajal menjemput kita dalam kondisi kita menyesali dosa-dosa kita dan bertekad untuk tidak mengulangi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Henry. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair wa iyyakum. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf ini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, karena memang banyaknya dibicarakan tapi terbatasnya waktu. Mungkin nanti dari panitia akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan bisa mencoba ditanyakan langsung kepada tim dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya yang tentu membuka hati kita dan membuka pikiran kita agar kita tetap selalu untuk mengingat akan ajal, sesuatu yang kita tidak pernah tahu kapan waktunya, dan kita tetap untuk berusaha mengingat, bermuhasabah dan bertaubat atas semua dosa-dosa kita, kecil maupun yang besar. Baik, mungkin sampailah sudah kita di acara. Terima kasih atas kehadirannya dari para senior, ada guru besar, ada dokter, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya mengucapkan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kajian ini. Terima kasih Ustaz atas waktu yang telah diberikan untuk mengisi kajian mengaji ini. Ucapkan terima kasih. Dan dengan ini pengajian akan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.